48 jam sudah dilalui dan bahkan sampai kali ini pun kita belum mendapatkan apa yang menjadi kesimpulan. Tapi walaupun belum menemukan kesepakatan, Nancy Pelosi mengatakan bahwa percakapan atau pembicaraan dengan Stephen Mnuchin berjalan jauh lebih konkret dan juga menuju kejelasan. Bahwasanya mereka berdua atau kedua belah pihak dalam hal ini juga menginginkan tentang paket bantuan untuk bantuan ekonomi corona, dan semuanya menginginkan sebelum Pilpres sebisa mungkin untuk dikucurkan. Nah, kendala terbesar adalah Senat, tentunya dengan Mitch McConnell mengatakan paket bantuan yang angkanya jauh lebih besar, maka kemungkinan potensinya akan sulit untuk mengalami persetujuan ataupun pengesahan di Senat, apalagi untuk lolos. Bahkan beberapa anggota Senat dari Partai Republik juga sudah bermunculan selain dari Mitch McConnell mengatakan akan sangat impossible atau sangat tidak mungkin untuk meloloskan paket bantuan yang besar tersebut terkait dengan tingkat utang AS yang sudah membumbung tinggi. Tapi ada kabar terbaru, setidaknya Mitch McConnell mengatakan apapun yang terjadi, kesepakatan apapun di antara Stephen Mnuchin maupun Nancy Pelosi nantinya tetap akan digulirkan voting di Senat. Yang artinya lagi, para pengamat politik ataupun para pengamat ekonomi menilai ini justru menjadi peluang yang jauh lebih besar untuk terjadinya kesepakatan ataupun mungkin saja berupa pengesahan dari paket stimulus tersebut. Seandainya, kalau misalkan ternyata paket bantuan tersebut tidak dilakukan voting atau bahkan tidak lolos sama sekali untuk melakukan voting di Senat, maka kita mesti melihat posisinya sekitar 65% kemungkinan tidak akan disetujui. Tapi kalau melihat ternyata Mitch McConnell mengatakan bahwa bisa atau akan dilakukan voting di Senat, maka ini membuka peluang setidaknya 50-50 atau bahkan jauh lebih besar. 60% mungkin kemungkinan bisa saja disahkan sebelum Pilpres. Nah, cukup menarik. Saya mencoba untuk melihat komposisi yang terjadi atau yang ada di Senat AS dalam hal ini, dan ternyata 53 dikuasai oleh Partai Republik, sementara 47 adalah simpatisan ataupun Senat dari Partai Demokrat. Yang artinya lagi, kalau kita lihat dari komposisinya, ini hanya berselisih sedikit saja, sekitar 6 suara. Yang lagi-lagi, kalau misalkan kita hitung secara sederhana, ini terlepas dari 35 kursi tambahan yang memang ternyata dikuasai juga oleh Partai Republik, sekitar 23 suara, maka kemungkinan potensinya kita anggap saja dari 53 berbanding 47 suara, atau dari kondisi normalnya tanpa kursi tambahan, maka dari hal tersebut kita hanya butuh sekitar 7 suara saja minimum, atau Partai Demokrat setidaknya butuh 7 suara saja minimum untuk mendapatkan pengesahan. Atau kalau memang ingin relatif aman, let's say mungkin saja 2 kali lipat dari 7 suara tersebut, sekitar 14 suara, maka kemungkinan Demokrat dipastikan akan mendapatkan persetujuan untuk paket stimulus. Tapi dengan catatan bahwa 47 suara dari Partai Demokrat tentunya harus kompak mendukung paket bantuan tersebut. Kalau tidak, akan sangat berat untuk paket ini diloloskan atau bahkan mengalami pengesahan di Senat. So, kita akan lihat dalam beberapa jam mendatang, mungkin di pertengahan malam kita akan mendapatkan hasil dari voting tersebut. Tapi yang jelas, voting ini kemungkinan baru akan terjadi setelah Stephen Mnuchin maupun Pelosi menyatakan kesepakatan, yang sampai detik ini kita masih belum mendapatkan apa yang dihasilkan dari kedua belah pihak. So, Stephen Mnuchin dan Nancy Pelosi tetap akan menjadi sorotan untuk para pelaku pasar hari ini. Kita lihat dengan potensi gold kali ini, dengan dolar yang kemungkinan sudah mengalami konfirmasi bahwa dia sudah menembus zona neckline, maka kemungkinan potensi selanjutnya adalah pelemahan dolar yang akan menjadi topik utama di malam ini. Meskipun, lagi-lagi saya ingatkan, sesuatu yang terjadi terkait fundamental bisa saja merubah strategi tersebut. Technical View, 21 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Rabu 21 Oktober 2020 per jam 11:18 menit, dan akhirnya DXY atau indeks dolar mengalami terjun bebas, atau lebih tepatnya menembus zona neckline yang sempat kita nantikan dalam satu pekan terakhir. Oke, artinya sudah confirm bahwa head and shoulder yang kita nantikan selama ini confirm sudah ditembus, dan artinya masih akan berlanjut untuk tekanan. Tapi tentunya faktor fundamental yang bisa sewaktu-waktu akan merubah arah tersebut. Jadi kemungkinan potensinya secara teknikal seharusnya ini akan tetap mengalami penurunan, apalagi kalau misalkan kita lihat dari head and shoulder, berarti targetnya sesuai dengan ketinggian atau kedalaman dari bagian head. Lalu bagaimana dengan kondisi dari H4 sendiri? Dan akhirnya juga di dalam grafik H4 tentunya persis dengan apa yang sempat kemarin kita kupas, bahwa kalau misalkan ternyata di grafik H4 confirm juga membentuk head and shoulder lalu kemudian ditembus bagian neckline-nya, maka otomatis grafik daily pun
juga mengikuti. Nah, Anda bisa lihat di sini kemarin memang dia tidak sempat untuk spike terlebih dulu, justru dia langsung mengalami penurunan. Ini tepat di candlestick yang sempat kita kupas. Artinya juga dalam fase penurunan tersebut dia langsung meluncur deras menembus zona neckline. Dan seperti biasa dengan cara yang sama juga saya tinggal menarik areal ketinggian bagian head kurang lebih seperti demikian, maka kurang lebih akan saya dapatkan zona target dari posisi head and shoulder di grafik H4 tersebut adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian head tersebut, dan saya dapatkan kurang lebih di areal ini. Nah, ini adalah zona yang kemungkinan akan mencapai atau dicapai oleh bagian head and shoulder di grafik H4, kurang lebih berada di 92.53. So preferable sebetulnya dengan kondisi di mana US dollar yang sedang mengalami pelemahan, otomatis strategi yang akan kita gunakan untuk gold nantinya atau sepanjang hari ini seharusnya murni akan mengalami bullish, di mana potensi penekanan dari US dollar juga akan berimbas kepada mata uang lain yang dipatok terhadap dolar seperti GBP USD, Euro USD, kemudian gold tentunya yang sudah pasti XAU USD. Di grafik H1-nya kurang lebih pola penurunan juga sama. Ternyata dia pun tidak mengalami spike terlebih dulu sampai zona kuning ini, justru dia langsung meluncur deras meskipun sempat spike terlebih dulu. Ya, Anda bisa lihat di sini shadow-nya kalau kita tarik ternyata equal dengan areal historical price sebelumnya di tanggal 13 Oktober ataupun di tanggal 2 atau 8 Oktober 2020. Ternyata di sini ada areal yang cukup mengatakan kalau ternyata zona support akan berada di kisaran 92.75. Jadi harap berhati-hati meskipun di grafik H4 tadi 50% atau mungkin target dari head and shoulder sendiri akan mencapai 92.54. Ternyata di 92.75 ada areal benturan yang mungkin akan sedikit menahan laju penurunan untuk US dollar. So, kalau misalkan ternyata penurunan sudah berlanjut sampai 92.75 untuk US dollar, maka harap berhati-hati, ada kemungkinan dia akan mengalami pullback terlebih dulu atau rebound terlebih dulu yang juga tentunya akan mengakibatkan gold akan terkoreksi terlebih dahulu. Technical view gold 21 Oktober 2020 per jam 11:24 waktu Indonesia bagian Barat, high 19.20.20 dan low 19.08.30. Running price kini tertahan di 19.18.80. Hati-hati karena dia sudah mulai menyentuh 38.2% di 19.20.50. Tapi juga bukan berarti ini akan selesai demikian, karena kita sudah melihat outlook dari US dollarnya sendiri sudah terkonfirmasi sangat negatif, karena dengan konfirmasi menembus areal neckline baik itu di grafik H4 maupun di grafik daily, sehingga kemungkinan potensi bullish akan menaungi untuk gold sepanjang hari ini. Dan tentunya areal-areal yang harus diperhatikan mirip dengan apa yang sempat kita kupas dalam satu pekan terakhir, terutama sejak hari Senin, di mana urutannya adalah 1904, 1908, kemudian ada 1911 ataupun 1913 sebagai zona resisten pertama, kemudian 1920 yang sekarang sedang diuji, dan 1933. Dan juga kalau ini berhasil survive di atas 1920, maka bukan mustahil kita akan menemukan zona 1945 atau bahkan 1950 di pekan ini. Tentunya semua berkat dengan harapan terhadap paket stimulus yang meskipun sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan antara Stephen Mnuchin maupun Nancy Pelosi. Tapi kurang lebih apa yang kita lihat dari technical seperti ini, maka potensi trendline merah memang sangat kuat untuk menahan laju penurunan. Terlebih lagi bentuk candle seperti ini setelah adanya inverted hammer. Tentunya ini akan mengakibatkan potensi dorongan yang jauh lebih optimal meskipun tetap dalam fase kewaspadaan di beberapa titik resisten area. Nah, di grafik H4-nya sendiri kurang lebih saya sedikit menggeser areal garis support merah ini yang tadinya kita menggunakan kurang lebih di teritori ini, ya, seperti ini. Juga kemarin sempat tembus beberapa kali, tapi lagi-lagi zona biru sebagai zona support dari historical price berhasil ampuh menahan, dan dia hanya berada di kisaran 1894. Sepanjang hari tidak menemukan titik terendah lagi, bahkan dia sempat berkali-kali mengalami rebound ataupun rally sampai setidaknya 1913 atau bahkan 1914. Nah, untuk pagi ini ternyata terendah hanya berkisar di 1908, lalu kemudian dia melejit sampai 1920. Otomatis dengan seperti ini Anda bisa bergeser sedikit. Ya,
kurang lebih seperti ini, atau Anda bisa maksimalkan mungkin di areal yang paling maksimal. Ya, kalau ini yang Anda lakukan berarti Anda memiliki zona yang paling kuat adalah 1898 ataupun 1896. Yang artinya lagi bahwa Anda bisa memanfaatkan situasinya kalau memang terjadi koreksi yang cukup dalam, let's say nanti malam ada berita ataupun data ekonomi. Jadi kemungkinan ini yang akan dituju. Nah, kemudian kembali dengan kondisi teknikal, areal support yang pertama sekarang akan berada di kisaran 1910 ataupun 1912. Jadi kalaupun misalkan ini tidak ditembus, silakan Anda menantikan potensi let's say correction ya, akan berada di kisaran 1911 ataupun 1913. Ini adalah zona buy Anda berikutnya setelah yang tadi pagi saya sempat men-share untuk melakukan buy di kisaran 1905 ataupun 1907 yang ternyata sampai saat ini area 1908 cukup tangguh. Nah, tapi ini adalah kurang lebih outlooknya. Kalau misalkan ternyata dia terkoreksi 1911, 1913, saya rasa itu masih Anda bisa ambil. Kemudian nantinya dia akan melonjak, lalu kemudian tembus zona merah, dan akhirnya zona resisten berikutnya yang akan dikejar adalah 1931 atau bahkan 1933. Persis dengan apa yang sempat saya share di grafik 4 tadi pagi. Lalu juga kemudian dengan catatan bahwa tadi saya di grafik daily sudah menunjukkan kalau memang ternyata 1933 berhasil ditembus, bahkan 1920 juga berhasil sustainable di atas area tersebut, maka kita akan melihat zona area biru berikutnya di daily chart yaitu 1949 ataupun 1950. Jadi harap berhati-hati. Pasca dia menembus, lalu kemudian tersentuh resisten pertama, maka harap berhati-hati dengan kemungkinan adanya koreksi yang terbatas, lalu kemudian dia akan mengalami kenaikan sampai 1945. But anyway, sampai saat ini, perkiraan saya kemungkinan akan sedikit terhalang atau terhenti di kisaran 1930 atau bahkan 1935. Dengan asumsi zona ini akan menjadi pertimbangan kita. Nah, kemudian di grafik H1-nya juga tidak kalah menarik bahwa kemarin areal triangle kita sudah berhasil ditembus kembali, bahkan zona yang kita khawatirkan akan menahan di 1913 ternyata berhasil ditembus tadi pagi. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya mengincar 1904 ataupun 1907 sebetulnya, karena kalau melihat dari areal ini seharusnya dia akan ada sedikit koreksi terlebih dulu sampai zona 1905. Tapi apa dinyana, ternyata dia langsung melejit deras dan memuncak sampai 1920. So, target yang paling kecil untuk koreksinya adalah 1913. Anda bisa lihat di sini, saya tidak terlampau jauh. Saya cukup mengambil zona ini sebagai zona koreksi yang memungkinkan, karena Anda bisa lihat beberapa titik yang terjadi. Ini adalah zona di tanggal 9 Oktober, lalu kemudian ini adalah 13 Oktober, kemudian 14 Oktober, kemudian 16 Oktober, dan terakhir di sini adalah tanggal 19 Oktober. Jadi beberapa titik inilah yang akan menjadi acuan kita. Dengan zona yang ternyaman, sebetulnya zona buy Anda tetap di sesi pagi tadi adalah 1905 ataupun 1907. Kalau misalkan ternyata Anda mendapati areal tersebut, sesuaikan dengan TP-nya di 1913 ataupun 1920.20 dan juga stop loss 1898.00. Tapi kalau Anda misalkan katakanlah mencari pullback yang kedua, maka kemungkinan zona 1911 ataupun 1913 bisa menjadi rujukan untuk Anda melakukan buy. Kemudian TP pertama berarti ada sekitar 6 atau bahkan 7 poin dari area tersebut berkisar di area 1917 atau bahkan di 1919.00. Nah, target keduanya tentunya Anda bisa men-setting di zona 1924 atau bahkan di zona 1926. Meskipun target utama yang akan menjadi incaran adalah 1930. Stop loss tentunya tetap harus dipasang dan Anda bisa menyesuaikan dengan zona yang menurut Anda relatif aman. Tapi yang jelas, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.